Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dengan NIM 2314010003, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam tutorial Windows Server 2019. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara sebuah perangkat dapat join ke domain-domain yang sudah ada. Ini join ke Active Directory domain controller yang sudah ada. Oke, di video sebelumnya kita sudah buat domain controller utama. Domain controller utamanya si Windows Server ini yang sudah kita buat di video sebelumnya. Ada sebuah local server namanya domainnya suka-suka.com, IP-nya sekian. Oke, kita bisa buat perangkat lain, baik itu perangkat klien maupun perangkat server yang lain, untuk bergabung ke domain suka-suka.com ini. Oke, sebelumnya kalau saya praktik kita sebuah Windows Server yang lain. Di sini saya sudah install Windows Server yang lain. Windows Server 2019 juga masih polos, baru diinstal. Nah, Windows Server ini akan saya join ke domain Windows Server yang sebelumnya sudah kita buat sebagai domain controller. Oke, klik yang Win Server ini, kemudian start. Biarkan saja dulu dia loading. Oke, kita login dulu. Oke, seperti biasa saya pribadi akan bikin catatan untuk server yang baru, namanya Win Server 2019 VR ini. Nama di VirtualBox-nya, kemudian host VR1 nya J sebagai server one biasa, bukan domain controller. Terus user administratornya. Oke, passwordnya kita login administrator. Rahasia CVR 2023 silakan bikin sendiri. Kalau saya bedakan login sama log yang domain controller. Nah, oke, kita sudah masuk ke server manage-nya. Seperti biasa, yang namanya server itu kalau kita masuk ke local server, IP-nya ini masih di HCP. Nah, ini C Oracle VirtualBox. Di sini kalau kita lihat di network setting-nya, ini H only adapter sama dengan si domain controller host only adapter, jadi di satu jaringan seperti ini gambarnya. Nah, ini satu jaringan akan buat si CKT server one ini untuk bergabung ke CKT1, dan mereka harus ada di satu jaringan yang sama, satu crop network yang sama. Oke, kita kembali ke server yang mau kita join. Oke, di sini kita ubah dulu IP address-nya menjadi static. Di sini IPv6-nya saya buang saja, saya tidak perlu. Oke, PP-nya saya akan masukkan 192.168.561. Kalau yang di sini kan 11 belakangnya. Untuk dinas servernya ini jangan salah pemasukan server, karena perangkat yang mau join ke domain controller kita harus masukkan di ID-nya server IP address-nya. Ini servernya ini adalah IP dari domain controller yang sebelumnya kita buat, yakni yang JKT1, JKTC1. Ini kita lihat IP-nya berapa, 192.168.5611. Kita masukkan di bagian DNS, servernya 192.168.5611. Klik OK lagi. Oke, sekarang kita ganti komputer name hostnya, diganti dengan sesuai kebutuhan yang kita buat.
CVR1, klik OK. Nah, dia menyerahkan kita untuk restart servernya. Oke, kita restart saja. Oke, sekarang kita lagi login lagi seperti biasa. Oke, kita sudah masuk ke server manage. Oke, kita ke local server, kita lihat komputer namanya YKTCVR1, kemudian ethernetnya. Nah, ini static IP addressnya. Sekarang untuk join domain ke domain kontrol yang di sebelah ini. Oke, kita ke join domainnya, kita masuk ke komputer manajemen, kita klik saja di sini komputer name system properties, kita klik change di bagian member of kita domain, kita masukkan sukasuka.com, klik OK. Nah, kita ditanya username dan password untuk join domainnya. Apa kita masukkan saja ke nama domain suka-suka yang sudah kita buat blacklist. Kemudian administrator ini adalah login yang digunakan di domain controller yang sebelumnya kita buat, dan passwordnya adalah password domain control yaitu rahasia DC 2023. Ini sebenarnya kalau di perusahaan yang besar biasanya untuk join domain ini akunnya menggunakan akun sendiri untuk menjaga ketertiban user akun, ketertiban administrasi, suratkan, dan security. Tapi untuk contoh kali ini saya gunakan local username dari domain controller. Oke, kita klik OK, terus kita tunggu. Nah, ada sebuah informasi di sini di komputer name or domain sudah berubah. Selamat datang di sukasuka.com domain. Nah, klik OK lagi, close. Kemudian kita diminta restart. Oke, kita restart saja, kita tunggu sampai keluar permintaan login, kembali. Sekarang kita coba login. Nah, di sini masih administrator, yang ini administrator. Ini adalah logika lokal. Kalau kita login, kita pakai passwordnya yang rahasia CVR 2023. Ya, ini login local wallpapernya juga wallpaper yang sudah saya tentukan tadi. Tapi bagaimana cara login ke domain? Untuk login ke domain kita sign out dulu. Oke, kita out kemudian kita pilih order. Di sini ada dua pilihan, from user dan password sign in out. Suka-suka saatnya, intinya suka-suka adalah domain yang sudah kita dikontrol tadi, yang jikaton username kita masukkan saja administrator. Nah, administrator ini kalau kita ketik administrator, dia menunjukkan ke JKT CVR1 ini login lokal, tapi supaya ke domain kita ketik saja di depannya suka-suka backslash baru administrator. Selain itu suka-suka kita bisa digunakan huruf besar atau kecil sebagai domainnya, tidak masalah. Kalau saya pilih suka-suka saja yang huruf besar, suka-suka administrator. Passwordnya administrator local server ini, tapi password admin dari si JKT1 dimana loginnya adalah user administrator. Password rahasia yaitu DC 2023. Kita masukkan passwordnya itu rahasia DC 23. Kita enter. Oke, sekarang dia lagi loading. Nah, kita lihat personal, kita lihat ada personal dengan login setting. Kita lihat ada sudah login dengan login, berarti kita sudah login dengan login yang baru di Windows Server 2019 ini.
Windows Server yang baru ini kita join domain. Kita sudah login menggunakan domain, login username-nya bukan username lokal. Kalau kita buka file explore, kita masuk ke drive C di bagian user. Nah, di sini ada dua bagian login user, di sini administrator saja dan administrator. Suka-suka bedanya administrator saja. Ini ada login lokal, login server ini, sedangkan admin suka-suka ini adalah login domain, karena dokumen lokal ini namanya di suka-suka ini adalah nama domainnya yang kita gunakan untuk login. Jadi kita login dengan akun yang dari domain suka-suka, akun administrator dari domain service di JKT-an ini, yakni seat administrator. Kita bisa bikin supaya login dengan username yang lain. Bisa saja kita harus kembali ke domain controller seperti server domain controller. Kita masuk ke komputer manajemen. Nah, di sini ada bagian namanya set folder search. Kita harus masuk ke Active Directory, nanti kita bisa login dengan username yang lain. Bukan administrator ini terkait dengan security, ada baiknya kita login di perangkat klien itu jangan dengan administrator, tapi akun dari Active Directory. Oke, kita kembali dulu ke domain controller. Oke, kalau kita klik menu tools, ada Active Directory user and computer, klik OK. Kita tunggu lagi loading. Nah, kita lihat di sini ada suka-suka.com. Nah, ini nama domain utama yang kita buat. Nah, kita klik saja di sini, terus ada komputer. Nah, di komputer ini kita klik saja di sini ada jika TSRI 1, artinya si domain controller ini punya anggota, punya member. Ada sebuah member komputer yang menjadi member namanya JKTS VR1, yakni server yang tadi sudah kita join ke domain suka-suka. Di sini kita bisa lihat kalau double klik komputer, name-nya, JNS-nya, apa tipenya, apa terus OS-nya, apa member of dan sebagainya, member dari mana gitu, lokasinya, sebagai macam informasi yang kita bisa lihat. Terus ada domain controller. Di sini kita lihat domain controller, kita lihat di domain controller di sini ya. Ini si JKT di C1, ini domain controllernya saja, jadi dia bisa sendiri JKTW-nya di bagian user. Nah, di bagian user yang tadi usernya di domain suka-suka ini namanya user atau pengguna, ada gas-gas dimatikan akunnya. Terus ada domain controller, tipenya apa, sini dia security group, ada create user, kita bisa tambahkan oke. Itu demikianlah cara bagaimana join domain ke sebuah perangkat ke domain controller yang sudah ada. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan yang saya jelaskan dapat berguna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.